Saat hening selesai, jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 15 bait yang pertama sampai yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia dan seterusnya. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia bermurah benar. Berakhirlah segala pergumulan dikasih kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Tegaklah terus, sungguh banyakkan di dalam hidupku seluruhnya. Marilah kita memasuki ibadah Minggu Paskah 6 pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Dipersilahkan duduk. Menjadi saksi Injil, mewartakan kabar kebangkitan Kristus bagi seluruh ciptaan adalah panggilan setiap orang percaya. Dalam respon panggilan ini, setiap orang percaya dilengkapi kemampuan dan potensi untuk merancang strategi. Tentunya strategi yang tepat agar berita sukacita dapat didengar, maka diperlukan sikap hati yang mau mendengarkan. Kita akan memuji Tuhan, Kidung Jemaat 357 bait pertama dan ketiga, dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Bait yang ketiga, percaya pada Tuhan, tangannya pandu. Percaya pada Tuhan, tangannya pandumu, dan kasih anugerahnya tumpuan bagimu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyadari kita sebagai manusia biasa pasti tidak akan pernah luput dari dosa. Maka dari itu marilah kita menghadap Tuhan untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Saya antarkan. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh penyesalan dan kerendahan. Tuhan, kami menyesali setiap perkataan, tindakan, dan pikiran yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bersihkanlah hati kami dan jadikanlah kami baru, kembali dengan kasih karunia-Mu. Kami ingin hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan meninggalkan segala dosa yang telah kami perbuat selama di kehidupan kami, Tuhan. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan untuk melawan godaan dan dosa di masa depan. Dan kami mohon tuntunlah langkah kami agar kami selalu berjalan dalam terang-Mu dan menjadi saksi kasih dan kebenaran-Mu. Kami percaya bahwa melalui pengorbanan Tuhan, dosa-dosa kami telah diampuni dan kami kembali ke jalan-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih dan pengampunan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kami percaya Engkau akan selalu memberkati dan menolongi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita nyanyikan nyanyian pertobatan yang terambil di dalam Kidung Jemaat 144B, bait yang pertama. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Ibadah Minggu tanggal 25 Mei 2025, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 116 ayat 5 sampai dengan ayat ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan sebagai berita anugerah mengingatkan kita supaya kita terluput dari maut. Untuk itu kita akan bersama-sama memuji Tuhan di dalam nyanyian syukur Kidung Jemaat 410 untuk bait yang pertama, tenanglah kini hatiku dan seterusnya. Hatiku
kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami muliakan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ibadah pagi hari ini, Engkau telah kumpulkan kami, jemaat di GKJ Pekalongan maupun jemaat tamu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, terkhusus pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Baik Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, kita akan membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15. Saya ulangi. Pembacaan Alkitab untuk ibadah pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai ayat 15. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Di situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma, di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur ke tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis, bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam lagu keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam. Selamat pagi. Ya. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara? Luar biasa. Nggih. Pada pagi yang cukup cerah, karena kemarin sempat mendung di Pekalongan,
kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada ibadah tanggal 25 Mei ini dengan kita belajar di Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15. Adapun tema pada pagi hari ini mengajak kita semua, Bapak Ibu, belajar untuk mendengar suara Allah dan tentunya kita juga terbuka terhadap sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman yang penuh dengan kebisingan, notifikasi, kemudian medsos, media sosial, berita dan berbagai suara yang bersaing memperebutkan perhatian kita tentunya, kemampuan mendengarkan menjadi semakin langka. Sebelum saya lanjut, kita akan next lihat arti kata mendengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya ambil mendengarkan memiliki dua arti, Bapak Ibu Saudara, adik-adik ya, kebetulan pada pagi hari ini adalah ibadah lintas generasi. Yang pertama, mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh, memasang telinga baik-baik untuk mendengar. Artinya, memberikan perhatian penuh pada sesuatu yang didengar seperti saat seseorang mendengarkan pidato atau musik, atau mungkin pada pagi hari ini mendengarkan khotbah. Next. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendengarkan itu artinya memperhatikan, mengindahkan, menurut, dalam kurung nasihat, bujukan, dan sebagainya. Artinya, mengikuti atau mempertimbangkan sesuatu seperti nasihat atau bujukan yang diberikan. Jadi mendengarkan tidak hanya berarti mendengar secara fisik, tetapi juga memberikan perhatian, penginderaan, dan tindak lanjut terhadap apa yang kita dengar. Ya, dari yang kita tahu arti mendengarkan, pada saat ini tema khotbah berjudul berawal dari mendengarkan. Saya yakin dan percaya pada awal saya memulai khotbah pada pagi hari ini, Bapak, Ibu pasti sudah atau sampun mendengarkan firman Tuhan. Paling tidak tadi sudah membaca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15. Jadi bukan sekedar mendengarkan suara tetapi mendengarkan dengan hati. Bacaan hari ini memperlihatkan dua bentuk mendengarkan yang penting di dalam kehidupan rohani. Kalau kita baca tadi, Paulus mendengarkan panggilan Tuhan dan Lydia mendengarkan Injil dengan hati terbuka. Jadi pada saat ini kita belajar dari dua tokoh, Bapak Ibu. Yang pertama Rasul Paulus, yang kedua Lydia. Di GKJ Pekalongan juga ada Lydia, Bu Lydia, selamat pagi. Istrinya Bapak Keli. Ya, kita akan belajar Bapak Ibu. Tentunya tokoh yang menjadi inspirasi ibadah saat ini tentunya tokoh yang positif, tokoh yang perlu kita belajar dari mereka akan artinya kata mendengarkan, tentunya mendengarkan panggilan Tuhan. Yang pertama yaitu poin utama adalah Paulus mendengarkan dari Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Paulus tidak menutup diri terhadap perubahan arah. Padahal sebelumnya ia hendak ke daerah Asia, tetapi Roh Kudus menuntunnya ke Makedonia. Ini hanya mungkin terjadi karena Paulus peka dan mendengarkan kehendak Tuhan. Belajar dari Paulus yang mau berbalik arah
dan peka terhadap apa yang disampaikan Tuhan, tentunya kita sebenarnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau kita yang aktif di dalam pelayanan, saya punya pemikiran dan saya yakin bahwa sebenarnya Tuhan kita itu telah memanggil kita masing-masing. Tetapi di dalam menerima panggilan itu tentunya respon kita atau tanggapan kita terhadap panggilan Tuhan yang berbeda-beda. Bahkan kita sering mempertanyakan mengapa Tuhan belum panggil saya. Tetapi respon yang tepat ketika Tuhan sudah memanggil tetapi kita sibuk dengan kegiatan kita, bahkan kita ragu ketika kita berpelayanan, berbenturan dengan kegiatan-kegiatan kita, akhirnya kita mundur. Tetapi di sini mengajarkan kepada kita, ketika kita mengikuti, kita mendengarkan panggilan Tuhan, tentunya Tuhan menuntun, membimbing. Tidak mungkin Tuhan yang maha kaya, maha sempurna, merelakan anak-anaknya untuk menderita. Nah, Paulus tidak hanya mendengar tetapi menanggapi dengan ketaatan. Pendengaran rohani seperti ini penting bagi gereja untuk terus mendengar kemana Tuhan mengarahkan langkah-langkah pelayanan. Seperti halnya kalau kita berpergian sudah direncanakan, sudah ditentukan tujuan kita, tetapi ketika Tuhan memanggil ternyata kita disuruh putar arah, apakah yang akan kita lakukan? Paulus tidak ngotot dengan agendanya sendiri, ia membuka diri dan mendengarkan arah Tuhan lewat penglihatan. Mendengar suara Allah berarti siap merubah arah dan taat ketika dipanggil untuk melayani yang membutuhkan Injil. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita siap? Ketika kita dipanggil Tuhan, melalui penglihatan, melalui suara, apakah kita siap untuk berubah arah? Menjadi refleksi untuk kita bersama. Yang kedua tokohnya yaitu Lydia. Poin kedua yang ingin saya sampaikan dan saya tekankan di dalam ibadah ini, Lydia mendengarkan pewartaan Paulus. Kisah Para Rasul 16 ayat 14 demikian. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Leres napa Bu Lydia? Jenengan sadian kain ungu. Yang beribadah kepada Allah, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi ada semacam karya Tuhan ketika Tuhan sudah berkehendak Bapak Ibu, berawal dari Paulus yang mendengarkan melalui penglihatan, kemudian Lydia juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus. Tuhan membuka hatinya ketika ia memperlihatkan apa yang dikatakan Paulus. Lydia adalah seorang perempuan yang terbuka secara sosial maupun rohani. Ketika Paulus berbicara, ia mendengarkan dengan hati dan pendengarannya tidak berhenti pada telinganya. Lydia menanggapi dengan iman dan tindakan. Ia dibaptis dan membuka rumahnya sebagai tempat singgah para pelayan Tuhan. Dengannya dimulailah komunitas Kristen di Eropa. Dengarlah dan bertindaklah, itulah kekuatan dari hati yang terbuka. Next. Ya, ini ada ayat yang familiar di dalam Markus pasal 4 ayat 9. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ulasan tentang yang kita petik dari Lydia adalah contoh orang yang membuka hati dan mendengarkan dengan sungguh. Responnya bukan hanya percaya, tapi juga memberi diri dan rumahnya untuk pelayanan, mendengarkan, membawa perubahan hidup. Ya, saya mengambil sedikit
gambaran ketika rumah kita dijadikan sebagai tempat pelayanan, seperti halnya kita mengadakan PA di kelompok masing-masing. Artinya Lydia bersedia rumahnya untuk dijadikan Rasul Paulus menyampaikan kebenaran Tuhan. Tidak hanya mendengar, tetapi Lydia mengajarkan kepada kita mengambil sebuah tindakan dan bersedia rumahnya untuk dijadikan tempat pelayanan untuk membawa perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan pada saat itu. Ya. Dari dua hal yang kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul 16 ini, tentunya membawa implikasi bagi gereja. Next. Ya, ini fotonya Ibu Lydia. Ya, sama kan? Dengan istrinya Pak Klik. Ya, ya. Penjual kain ungu. Nah, kebetulan saya kok dapat gambar berpakaian ungu nggih Lydia ya. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, gereja harus siap berubah arah jika Tuhan menunjukkan jalannya. Seperti Paulus, kita tidak boleh terjebak hanya dalam rutinitas, tetapi harus membuka diri terhadap panggilan pelayanan yang baru. Tentunya kontekstual sebagai mana Paulus tadi berpindah arah ke arah Makedonia. Sebenarnya mau ke arah Asia, tetapi karena peka terhadap panggilan Tuhan, Paulus memutuskan untuk berpindah arah ke Makedonia. Next. Nah, ini di daerah Tiatira yang tadi Lydia. Yang kedua, gereja yang mendengarkan sesama dengan hati. Gereja hari ini tentunya dipanggil bukan hanya untuk berbicara, tetapi juga untuk mendengarkan. Suara umat yang terluka, generasi muda yang gelisah, tetangga yang sepi, dan dunia yang haus pengharapan. Seperti Lydia, mari buka hati terhadap suara-suara itu. Jadikan gereja tempat yang menerima dan menguatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendengarkan bukanlah tindakan pasif, tetapi gerakan kasih. Ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan dan sesama, kita sedang membangun jembatan, bukan kita membangun tembok. Kiranya gereja kita menjadi seperti Paulus yang mendengar dan melangkah, dan seperti Lydia yang mendengar dan membuka hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami baca dan kami terima. Kami mendengarkan Tuhan seruan panggilan-Mu. Bapa, ajarkan kami seperti Paulus yang peka terhadap panggilan Tuhan melalui penglihatan dan siap berbelok arah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Begitu pula Tuhan, pada pagi hari ini kami juga belajar firman Tuhan tentang seorang perempuan yang bernama Lydia. Lydia mau mendengarkan perkataan Paulus dan mengambil sebuah tindakan, bersedia rumahnya dijadikan tempat pelayanan. Tentunya Lydia mempunyai hati atau sikap hati yang terbuka. Tanamkan Tuhan di dalam pribadi kami masing-masing pada saat ini supaya kami dimamukan di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan selalu melekat, merema di dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan,
Haleluya. Amin. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anna Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Nya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Persilahkan duduk kembali. Mari kita kembali di dalam doa syafaat saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu di dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing kami sampai saat ini dan mempertemukan kami dengan saudara-saudara kami seiman di dalam gereja di GKJ Pekalongan. Tentunya Tuhan, ada saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak bisa bergabung dengan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, menuntun acara yang sedang dilakukannya. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sehingga tidak bisa beribadah dengan kami, yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan menjenguk, Tuhan memberkati, sehingga Tuhan memberikan pemulihan melalui obat-obatan dan tenaga medis. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Adi Yuswo di usia yang sudah tidak muda lagi, tentunya fisik menurun. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan sehingga fisik selalu terjaga. Dan Tuhan memberikan kesehatan di dalam kegiatannya sehari-hari. Begitu pula Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari sebuah pekerjaan. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun setiap usahanya. Dan kami percaya Tuhan telah menyediakan pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sibuk di dalam pekerjaannya. Tentunya tidak mungkin lepas dari suatu permasalahan, baik di kantor, di sekolahan, di rumah, maupun di tempat pekerjaan yang lain. Kami yakin Tuhan pelihara, sehingga dapat mewartakan Injil dan Tuhan menjaga di setiap pekerjaannya. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam mencari pasangan hidup atau jodoh. Tuhan telah sediakan yang sepadan dan Tuhan telah menyediakan yang terbaik. Berkati usaha-usaha saudara kami ini Tuhan, sehingga seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa, kami juga berdoa untuk pemuda-pemuda yang masih kuliah atau yang sudah bekerja, remaja maupun anak-anak sekolah baik di tingkat TK, SD, SMP, bangku kuliah, SMA, semuanya Tuhan berkati di dalam aktivitas sehari-hari, sehingga apa yang dikerjakan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, tidak lupa kami berdoa untuk segenap jemaat yang ada di GKJ Pekalongan Tuhan.
Tuhan akan selalu pelihara iman, Tuhan akan senantiasa memberkati di dalam kehidupannya sehari-hari. Banyak tantangan, permasalahan, pergumulan, tetapi kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan di setiap apa yang kami hadapi, tentunya Tuhan tidak tinggal diam. Bapa, kami berdoa untuk GKJ Pekalongan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati gedung gereja ini, Bapak Pendeta sebagai pelayan Tuhan yang membimbing di dalam kami sebagai jemaat di sini. Tuhan berikan kesehatan dan Tuhan berikan kelancaran di dalam setiap pelayanannya. Kami berdoa untuk Bapak, Ibu Majelis, kiranya Tuhan berkati di dalam pelayanannya, sehingga apa yang dikerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap komisi-komisi, kelompok-kelompok maupun kepanitiaan yang pada saat ini yaitu panitia masa Pentakosta. Tuhan berkati pengurus-pengurus yang sudah terbentuk, program-program yang sudah terbentuk atau yang akan direncanakan. Kiranya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus selalu menyertai dan memelihara sehingga apa yang dikerjakan semuanya berjalan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, tidak lupa kami mendoakan pemerintahan negara tercinta Indonesia. Tentunya Tuhan akan memberkati kebijakan-kebijakan pemimpin-pemimpin kami di dalam mengambil keputusan, Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat-pejabat tingkat daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan sebagainya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan melalui pertolongan Tuhan apa yang dihasilkan menjadikan suatu kebijakan untuk kebaikan kami semua. Bapak, tidak lupa tentunya kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sertai kami sampai saat ini, ibadah ini semua adalah berkat dan pertolongan Tuhan. Apabila kami Tuhan berdoa, terdapat cacat, celah, kami mohon ampun. Banyak doa-doa yang mungkin belum bisa kami doakan satu persatu, tetapi Tuhan Maha tahu apa yang menjadi isi pikiran hati kami. Untuk itu Tuhan, apabila di dalam kami berdoa terdapat dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Doa syafaat ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan mengumpulkan persembahan, namun mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita bersyukur dari Mazmur 96 ayat 7 sampai 8. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Demikian firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Baiklah Bapak Ibu, mari kita kumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan, diiringi memuji nama Tuhan, NKB 133 bait pertama dan yang ketiga. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu,
dan seterusnya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menghadap kembali ya Bapa untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah menyertai kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami semua. Kami juga pada hari ini memberi sedikit persembahan. Kiranya Tuhan memberkati, mau menyucikan persembahan ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan yang lain yang pada saat ini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mohon berkat dalam kehidupan kami. Tuhan mencukupi apa yang kami butuhkan, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan beri kebijaksanaan. Bapa, bila di dalam kami berdoa terselip dosa dan kesalahan, kami semua mohon pengampunan. Semua ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang demikian.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup ibadah ini dengan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 425 bait yang pertama. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, dan seterusnya. Mari kita undur dalam ibadah pagi hari ini menerima berkat. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin.